Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Istiqomah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali hadir di kajian rutin setiap Ahad pagi. Kita berharap kepada Allah agar melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman yang paling utama yang ada di dunia ini, dan didorong pula dengan nikmat kesempatan serta nikmat kesehatan. Ya, karena Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada kita untuk kita syukuri, untuk kita tunaikan menjadi amal-amal kebaikan. Dan tema kita pada hari ini, pagi ini adalah membahas tentang Asiyah bintu Muzahim, istri dari Fir'aun, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sebelum kita memasuki pembahasannya, maka kita merenung dari judul ini dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Ya, pertama, pelajaran bersyukur. Bersyukur nopo? Sinten sing bersyukur, bapak-bapak nopo ibu-ibu? Semuanya, terkhusus ibu-ibu. Bersyukur nopo? Suaminya bukan Fir'aun. Itu yang pertama. Ya. Seangel-angele suamine panjenengan, ya, semales-malese suamine panjenengan niku nopo? Alhamdulillah muslim. Dan nopo? Bukan Fir'aun. Karena ketika seseorang memiliki suami yang bukan muslim, tentu aman sangat nopo? Berat. Yang muslim saja berat nopo mboten Bu? Berat. Apalagi ketika jauh dari agama. Maka kita bersyukur, ya, suami, ya, panjenengan ibu-ibu itu beragama Islam, ya, kemudian nopo? Rajin taklim di Masjid Al-Istiqomah. Dan yang namanya orang di perumahan ini, perumahan nopo? GPA dan Berlian, sebenarnya itu nek mboten ngaji nopo? Kebangetan nopo? Padahal nek ngaji sehat nopo? Sehat jasmani nopo rohani? Rohani plus jasmani. Soalnya barki nopo? Wonten sarapane. Nah niku kan nopo? Hujah yang tak terbantahkan. Ya, rohani pasti dan nopo? Jasmaninya iya. Wis menune nopo? Enak, ganti-ganti, orang nopo? Boseni, minumnya lengkap nih, bening ya ana, teh ya ana, kopi ya wonten. Niku kan nopo? Nek orang ngaji kebangetan. Ya, kalau nggak ada uzur itu maka nggak ada nopo? Nggak ada hujah di hadapan Allah. Ya, mungkin kalau ngaji di tempat lain mungkin ada nopo? Ada argumen. Ini orang ngaji, orang lah anu ngajine garingan gitu, bener-bener garing gitu. Ya, wedang aku abe ora nana gitu. Jangankan jamaahnya, ustadznya aja nggak ada bedangnya gitu. Ya, napa wonten nih. Teng pundi? Teng Purbalingga mawon. Nah, jangan, terkadang seperti itu. Ya, kalau ustadz mungkin ya karena napa? Zakatul ilmi ta'limuhu, ya, terkena beban itu. Ya, zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Ya, kalau langka wedang ya sangu wedang sekang omah. Walaupun ada juga yang karakteristiknya napa? Ora diwedangi ya mbesengut gitu. Tetap ngisi tapi mbesengut. Wonten niku rencang kula sing cerita dewek gitu. Mungkin niku anu lagi wonten kathah masalah gitu. Nek kula nggih ya insyaallah digawa santai mawon. Sing ngaji sepira-pira ya monggo,
ya diwedangi ora diwedangi ya monggo. Dan keistimewaan ilmu agama ini adalah sangat luar biasa, apalagi ketika kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ketika niat kita tidak ikhlas kepada Allah, itu yang membuat iman kita itu turun. Kenapa kita itu ngajinya itu kadang semangat, kadang ora, ya seringnya semangat napa ora? Seringnya ora, ya ngaji sepisan praine sebulan. Nah niku gara-gara niat. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, beliau mengatakan talabnal ilma li ghairillah. Pada awalnya kami dulu ngaji nuntut ilmu niatnya selain Allah. Niat selain Allah niku kathah nggih. Pertama napa? Ngarah panganan. Niku biasanya niatnya cah cilik. Nek langkah panganane makan apa? Enggak ngaji. Itu contohnya. Atau niatnya napa? Nyari pasangan. Niku kan salah niat nih. Ternyata pas ngaji ngene jebulane sing tekan apa? Nini kabeh. Nah, ngesuke orang ngaji maning. Nah, niku kan ketika salah niat akan apa? Akan tidak istiqomah ketika ngaji. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Namun ternyata ketika kita niatnya salah selain Allah, li ghairillah, bukan lillahi ta'ala, ilmu itu enggan kepada kami. Ya, sulit untuk istiqomah, sulit untuk masuk. Maka ketika kita ngaji, ya, kok sampai rumah banyak yang hilang, ya maka kita koreksi nopo niat kita. Tapi ternyata ketika kita niat karena Allah, ilmu itu akan melekat pada diri kami. Dan yang sering dilupakan, yang mengurangi keberkahan bahkan menghilangkan keberkahan adalah ya seseorang itu kurang beretika, kurang beradab di dalam taklim. Ya maka adab ketika taklim adalah nopo? Fokus terhadap nopo materi yang disampaikan, ya diusahakan tidak nopo, ya tidak ngobrol sendiri dan tidak ngantuk. Nah niku masing-masing identik. Nek ngantuk ke identik bapak-bapak, ya, nek ibu-ibu identik nopo ngobrol. Ya sering seperti itu. Nah cuma ya masing-masing ustadz beda-beda. Kalau saya ya karena mad'unya umum, ya nek terlalu dikerasi nopo malah orang ngaji maning, ya wis monggo, ya diingatkan pelan-pelan. Ya maka ada adabnya. Dan yang sering kali kurang diperhatikan adalah ya ustadz itu nopo yang harus senantiasa ke takmirnya. Kalau di sini alhamdulillah takmirnya yang responsif ke ustadznya. Yang ditanya itu ustadznya, bukan ustadznya yang tanya. Seringnya kan seperti itu. Ya, ustadznya yang ngabari besok ada kajian. Ya, kalau di sini alhamdulillah ini dikasih poster, ditanyakan apa tema. Kalau masjid lain embuh ustadznya apa teka ora teka yang ngono. Ya, ora teka mbeke digoleti, teka yang ngono. Jadi seperti itu. Jadi kurang adabnya, jadi sehingga ilmu itu kurang berkah. Udah khatam kitabnya, ya misalnya Arba'in Nawawi 42 hadis, nggak melekat sama sekali. Ditanya sampun dibahas nggih? Kayaknya iya, kayak ora nggih. Nah niku napa? Kurang adab di dalam majelis ilmu. Bahkan para ulama dahulu menjelaskan, saking mereka itu beradab terhadap ilmunya, mereka mengatakan para ulama dahulu, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan napa? Mendatangi. Maka yang ngajinya itu privat akan beda dengan ngajinya di majelis ilmu. Anak-anak yang belajar Qur'annya privat, ya gurunya datang ke rumah, dibandingkan muridnya datang ke masjid, ke TPQ, hasilnya beda. Karena ilmu itu diperjuangkan, ya bukan apa guru yang datang ke situ. Ya, maka di sini ya, harusnya apa jamaahnya datang. Ya, yang ngajar saja jauh-jauh datang ke sini. Ya, kok yang dekat nggak datang, niku kan apa? Mboten memuliakan ilmu. Ya, kalau idealnya itu jamaahnya yang datang ke tempat nopo ustadznya. Paling jauh di mana Pak sekarang? Ustadz Ahmad Fauzan di mana? Ya,
berarti dia harus datang ke situ. Harusnya seperti itu idealnya. Ya kalau sekarang ya ustadznya yang datang jauh-jauh, jamaahnya nggak datang. Itu kan kurang apa? Memuliakan. Kalau di zaman sekarang ya minimal ya jamaahnya datang ke masjid. Ya jangan sampai sudah datang ke sini yang ngajar, yang diajar nggak mau datang. Itu kan kurang apa? Menghargai ilmu. Maka kita bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala di jalan yang Allah taala itu ridhoi. Nikmat hari Ahad, nikmat napa? Nikmat prai ini. Wonten ingkang mangkat dinten niki? Mangkat kerja wonten? Kebanyakan libur. Nikmat libur itu digunakan untuk napa? Ketaatan, dan Allah taala enggak tuntut ya seluruh waktu itu untuk ibadah mahdhah, enggak. Ya, ibadah mahdhah yang murni-murni untuk Allah, ya salat, ya taklim, kemudian zakat, puasa, itu sedikit. Kebanyakan apa? Ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu contohnya apa? Bantu istri, ya. Istri masakan buat suami, itu ghairu mahdhah. Ketika niatnya lillahi ta'ala, diniatkan untuk amal soleh, berbuah pahala. Tapi kalau niatnya hanya sekedar nopo rutinitas, maka tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ya minimal kita luangkan waktu 1 jam ini, bahkan kurang dari itu, untuk ngaji. Bersyukur nikmat nopo hari Ahad bisa libur. Ya. Jadi jangan sampai hari Ahad itu digunakan untuk nopo bulanan darah baik. Wonten apa mboten? Wonten. Atau nopo turu baik ya bar subuh turu ngasih jam rolas tangi nopo dahar siang turu maning. Nah niku biasanya bapak-bapak nopo ibu-ibu? Bapak-bapak, oh anak-anak nggih. Nah biasanya seperti itu ya, kurang nopo, kurang memanfaatkan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah minta itu sedikit, maka kita jangan sampai nopo merasa eman-eman ya untuk ngaji sebentar ya, dibandingkan waktu kita yang sangat amat lama. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan fasilitas masjid yang luar biasa ya, apapun itu ada, WC ada dan lain sebagainya ada, maka ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah nggak hilang lagi nih mic-nya nih. Ya, di masjid di Grendeng itu, Grendeng kemarin baru hilang mic-nya. Ya, mungkin momen 17-an nih, kurang mic nih, nggak lomba nih. Ya, yang dicabut itu mic-nya aja, kabelnya kan wonten sing bisa dicabut. Ya, karena mungkin kalau dibawa keton banget, dibawa mic-nya aja, itu pentolannya aja. Jadi mau adzan asar, ya sami kados niki. Mau adzan asar nggak ada mic-nya, cuma tinggal kabelnya. Dan yang ada mic-nya itu nggak support, kan mic wonten apa pasangannya nggih. Ampli niki pasangannya niki. Ya mic-e udu jodone akhirnya adane napa ora seru. Nggih, wis nyolong terus gawe napa? Wong pada orang ning masjid gara-gara napa? Anu urung adzan, padahal napa? Wis adzan anu ora seru. Maka ya momen 17-an merdeka harusnya napa? Ya mboten nyolong nggih, membuat dirinya itu harusnya merdeka dari dosa dan maksiat seperti itu. Berikutnya, bentuk syukur adalah memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalan ketaatan, sebagaimana kisahnya Nabi Musa alaihi salam, yang mana itu dijadikan sebagai puasa, yaitu puasa 10 Muharram kemarin, puasa apa? Asyura. Itu bentuk nikmat Nabi Musa ketika diselamatkan oleh Allah dari kejarannya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa bersyukur dengan cara berpuasa sunnah pada saat 10 Muharram ketika dimenangkan atas Fir'aun dan bala tentaranya. Dan yang namanya nikmat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Jadi hamba ada yang syakur. Syakur itu apa? Pandai bersyukur. Lawannya syakur disebutkan di dalam surat Al-Adiyat, yaitu apa? Kanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ya memiliki sifat
ingkar. Bahkan kebanyakan orang banyak ingkarnya daripada syukurnya. Dijelaskan apa itu makna kanut oleh beberapa ulama. Menjelaskan makna kanut. Kanut sih napa Pak? Ampun ngertos napa mboten? Napa dereng? Ampun ngertos Pak? Ya, kanut disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-kanut yaitu ya'uddul masaiba wa yansan ni'ama. Orang yang kanut adalah terus-menerus menghitung musibah demi musibah, lantas melupakan berbagai nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Contohnya, seseorang diberikan sakit gigi. Gigi manusia jumlahnya pinten? 32. Ya. Contohnya yang sakit 2. Nah, dia mengeluh terus terhadap 2 tersebut. Bahkan mengatakan, kayaknya nyong se-RW dewekan lara untuk keluargane nyong ora nana, tanggane nyong ora. Ya, merasa paling menderita sedunia mungkin. Se-RW ya. Nah, merasa itu sangat berat sekali. Sedangkan gigi yang masih sehat berapa? 30, dia lupakan. Dia mut-mut kuwe. Ketika dia itu mengingat musibah itu, yang dihasilkan adalah mengeluh, ingkar terhadap nikmat Allah, lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manusia kebanyakannya seperti itu. Walaupun ada orang yang ditimpakan musibah luar biasa berat, ketika kita pandang itu berat, tapi dia menjadi hamba yang bersyukur. Yaitu contohnya sinten? Nabi Ayub alaihi salam. Dikisahkan Nabi Ayub alaihi salam itu sakit berapa tahun? Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 18 tahun. Ya, namun yang lebih populer yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasanya 7 tahun beberapa bulan. Ada juga yang mengatakan, contohnya adalah Ibnu Syihab, ya, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Nabi Ayub selama 18 tahun sakit kulit. Ada juga yang mengatakan Ka'ab itu mengatakan musibah menimpa Nabi Ayub 7 tahun 7 bulan 7 hari. Itu menunjukkan waktu yang lama. Kemudian saking lamanya itu ya, yang bosan sinten? Istrinya. Ya, saking nopo terus ngurus membawa bekal kepada beliau, istrinya sampai mengatakan, bertanya kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, ya, berdoa kepada Allah, tentu engkau akan diberikan apa? Jalan keluar. Kemudian Nabi Ayub mengatakan apa? Aku telah diberikan kesehatan selama 70 tahun. Ya, sakit yang diderita oleh diriku ini hanya 7 tahun. Ya, berarti 1/10. Ya. Atau sehatnya niku 10 kali lipat dibanding sakitnya. Ya, istrinya itu akhirnya nopo gak sanggup lagi, akhirnya mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya tersebut. Makanya dikisahkan ya, ada momen Nabi Ayub itu memberikan hukuman kepada istrinya karena harusnya dia yang ngerawat, kok malah nopo ibaratnya kalau sekarang dimasukkan ke panti jompo atau dimasukkan ke tempat pelayanan untuk orang yang seperti itu. Bahkan diceritakan di sebuah riwayat, saking parahnya kulitnya itu sampai mengeluarkan apa? Belatung. Itu kan saking apa? Bernanahnya, saking luar biasanya. Itu kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Maka ketika kita sudah ikhtiar, tawakal kepada Allah, belum diberikan kesembuhan, ya paling lama berapa bulan pernah sakit? 1 bulan ada? 1 bulan, mungkin 2 bulan. Nah, maka kita harusnya memperbanyak syukur kita daripada mengeluh. Bahkan itu selaras dengan yang dikatakan oleh tenaga kesehatan. Wonten tenaga kesehatan? Nggih. Nah, itu kan katanya salah satu kunci sehat kan dari hati nggih. Kalau hatinya optimis nggih, sembuh ya. Pikirannya itu baik, ya, memikirkan hal-hal yang positif, itu kan akan cepat sembuh. Tapi kalau mengeluh itu biasanya cepat cepat mari cepat mati.
Nah, kan wonten kalih nggih pilihane nek ora mari ya mati ya. Tinggal opsinya seperti itu. Kalau dia bersyukur dan qadarullah mati meninggal, maka meninggal dalam kondisi yang baik. Kalau mengeluh mati, nah itu kan apa? Kurang baik. Kalau mari ya apa? Syukur. Nah, itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain ya disebutkan la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, tidak dianggap bersyukur berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, manusia. Dan yang paling prioritas kita ucapkan terima kasih sinten? Sinten, Bang? Orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita. Ya. Bapak-bapak sering terima kasih sama istrinya napa mboten? Sering. Ibu-ibu? Mboten. Oh. Ya. Sami mawon. Nah, tapi di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan perumpamaan di dalam hadis itu tentang istri, karena mayoritas yang kurang bersyukur niku sinten? Istri. Nabi itu mengatakan di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, seandainya engkau wahai suami berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian istri itu melihat sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, ya, sebel, ora senang sebuah hal, maka qalat, maka wanita itu, istri itu mengatakan kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Padahal nopo? Nafkah dari suami, dijujukna oleh suami, ditemani kesana kemari oleh suami. Ada tipe wanita, apalagi di akhir zaman ini, dan ini mayoritas, namun ada juga yang tetap bersyukur. Nah, itu kebanyakan nopo? Ketika suaminya enggak melakukan suatu nopo hal yang diperintah, misalnya mas ke tolong sapukna sedela, yang lagi nopo ketanggungan masuwi, ternyata suaminya nopo malah keturun nggih, terus istrinya selesai nyuci, yang disapu nopo masih kotor, harusnya sudah bersih, kemudian mengatakan seperti ini, aku loh ora pernah weruh kowe nopo bersih-bersih, padahal bersih-bersih nopo saben dina, kowe nopo sepisan kelalen atau keturun, mungkin wengine ronda nggih, keselen jagung karo turu kan saged nggih Pak nggih. Nah, keturun. Bahkan ada sebuah kisah, kalau nggak salah dibawakan oleh Ustadz Syafiq hafizahullah ta'ala, ya, cerai gara-gara istrinya itu marah-marah, pesanannya nggak dibeli, ya, pesan ini itu banyak, ya, setelah sampai rumah dibuka ternyata pesanannya nggak ada, padahal pesanannya itu sangat simpel, sepele, ibaratnya melayu maning motoran ketuku, yaitu nopo Pepsi, ya, kaleng Pepsi atau botol Pepsi, ya, kemudian mengatakan kowe lho nek dipeseni ora tau nopo, ora tau beres, padahal liyane ketuku kabeh, mungkin 10 item, ya, satu itu yang enggak nopo, enggak kebeli. Akhirnya mungkin suaminya itu sudah sering kayak gitu kan, akhirnya terlontar kata-kata nopo, cerai, anti tolik, kamu aku cerai, kata suami itu kepada istrinya, ya, maka itu sebabnya nopo, kurang bersyukur. Maka sikap bersyukur ini akan mendatangkan kebaikan, ya, maka sering-seringlah mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, ya, yang keliru kadang-kadang orang lain yang bukan siapa-siapa kita, sekedar teman, ya, sekedar tetangga, bukan kerabat, itu sering kita ucapkan terima kasih, bahkan kita doakan apa? Jazakallah khairan, jazakillah khairan untuk perempuan, ya, pasangan kita sering napa mboten? Kudune lebih sering kudune. Tapi napa? Malah kadang-kadang orang malah bisa dihitung sedina sepisan itu atau seminggu sepisan tok. Ya, maka harusnya kita itu introspeksi dari segi itu. Contohnya,
Istri ketika diantar oleh suami kemana biasanya Bu? Ke pasar, ya turun dari motor harusnya ucapkan apa? Terima kasih aja nopo nyelonong bae mlebu gitu. Gara-gara suaminya lah orang ngetarna ora ya gelisan bae gitu. Ya. Padahal ketika ibu-ibu ngojek niku matur nuwun apa mboten? Matur nuwun. Oh, terima kasih banyak Mas nggih. Padahal bayar niku nggih kados niku. Ya. Ben adil itu dibalik niki suami sekarang. Ya, ben ora diprotes ibu-ibu niki. Ya, kalau sering diprotes ibu-ibu, contoh ibu-ibu baik kena seringnya ibu-ibu nih. Misalnya suami apa, dicucikan apa mboten sama istrinya? Ya, dicucikan. Matur nuwun apa mboten? Nek wis disetrika, wis melipit, ya wis nang lemari, ya. Napa? Mboten matur nuwun. Padahal dibalik niki. Nek istrine lagi mungkin gerah, ya lagi sakit, lagi nggak sehat atau lagi sedang di rumah orang tuanya ada acara, kita sendiri di rumah, ya kita laundry, matur nuwun mboten? Ya mungkin matur nuwun ya. Urufnya orang Jawa itu kan adatnya orang Jawa matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih Mbak. Padahal bayar. Ya, istri yang nyucikan tiap hari kalau dihitung nominal niku berapa? Ya sekilo pinten, Pak? Ini mboten pernah ngelondri niki. Mungkin 4.000 nggih. Nah, kita berapa kilo itu? Ya. Karena sudah kita pelajari ya di beberapa pertemuan yang lalu, ya salah satu cara berterima kasih kepada orang lain adalah ucapkan jazakallahu khairan. Ya, yang sebagaimana telah kita sampaikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diperlakukan baik oleh orang lain, faqala li fa'ilihi, maka ucapkan kepada ya orang yang telah berlaku baik kepada kita, apa itu? Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Apa yang didapat? Faqad ablagha fits tsana'i, maka sungguh dia telah menyanjungnya. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ya, ini adalah bentuk napa? Kita bersyukur kepada Allah, yaitu terima kasih kepada orang lain. Ya, bahkan Nabi itu mengatakan, bukan Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berarti ini athar perkataan sahabat, beliau mengatakan, seandainya lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi, seandainya salah seorang di antara kalian tahu akan besarnya, dahsyatnya efek dari doa jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ya, maka tentu dia akan terus mendoakan orang lain tersebut dengan doa itu. Ini menunjukkan ganjaran yang luar biasa. Dan Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang terpercaya dari segi keilmuan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Maka hendaknya ini cukup bagi kita untuk apa? Untuk sering mengucapkan ini. Dan ini kan apa? Mboten bayar nih, gratis. Terus ngucap sekang lambe niku kesel apa mboten? Ya nek sepisan ya mboten nggih, nek ping 1000 lho mbeke napa? Kesel. Sepisan mboten, tapi wonten tiyang kathah ingkang napa ngerasa abot, matur nuwun be abot, tapi nek nggeli napa nggeli komen negatif niku rasane napa enteng, yaitu terhadap pasangan kita yang paling utama. Dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, yang membalas jasa orang lain atas kebaikan mereka tergantung pada keadaannya. Bentuk balas budi kadang ada yang dengan memberi yang semisal. Ya, kita dikirimi duren nih. Ya, suatu saat nopo kita punya rezeki, kirim duren kepada dia. Kita kasih yang semisal. Berat nopo mboten? Ya berat. Kalau semakin besar yang dikasih kan semakin nopo? Berat. Kalau nggak bisa itu, ya, bentuk lainnya, contohnya adalah mendoakan orang tersebut, karena faktornya dua. Yang pertama nopo, kitanya belum mampu, belum ada dana untuk membalas yang semisal. Yang kedua, orang tersebut nggak suka nopo
nggak suka kebaikannya itu napa dibalas. Pengine ngaweh tapi nek dinehi niku napa ora pengin itu. Teng mriki kados niku napa mboten? Senenge ngaweh napa senenge dinehi, Pak? Senenge ngaweh insyaallah nggih. Ya, ada orang yang kalau diberi itu nggak terlalu seneng gitu, senenge ngaweh. Ada juga yang sebaliknya nggih, orang seneng ngaweh, senenge napa dinehi. Bahkan bukan haknya, pengennya napa oleh gitu. Di tempat saya itu ada ya kos-kosannya berapa pintu, mobilnya ada, zakat fitri atau zakat fitrah ora dinehi. Sing dilabrak sinten? Takmirnya, RT-nya. Kena wis jadi RT, jadi takmir maning. Niku kan apa? Bebannya berat. Makanya takmir niku kebanyakan nggak mau ditunjuk karena apa? Ya pertama pekerjaan sosial nggak digaji, resikonya besar. Resikonya besar pripun? Dipaido wong ya se-RW, se-RT nggih. Tapi nek misalnya ana fasilitas tambahan orang apa? Ora dipuji. Takmir kan bener-bener ikhlas nggih, luar biasa. Nek nyaman ya ora dipuji, tapi nek misalnya listriknya mati, dipaido ora eram. Priwe sih takmir masjid mati lampu bae, anjlok bae. Nah niku kan kados niku. Maka kita bersyukur kepada orang lain tersebut dengan cara mendoakan orang tersebut. Dan juga kepada orang lain juga iya. Walaupun tadi ada napa skala prioritas ya, pasangan, kerabat dekat, orang tua, anak, kepada tetangga juga iya. Ya, jangan sampai ketika yang diberikan kepada kita itu sedikit, nggak mau terima kasih. Kalau banyak baru napa terima kasih. Nabi mengatakan, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, niscaya maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang valid. Karena kadang ada orang yang dia ingin berbagi tapi mampunya sedikit. Contoh nih, ibu-ibu ya, tetangga kita punya tetangga ibu-ibu, istrinya orang datang ke tempat kita, ketok-ketok salam, bawa nopo opor serantang. Istri kita yang nerima. Maka ibu-ibu yang nerima, mungkin biasanya kan dikodek-kodek risin nggih. Jebulane isine nopo? Ceker. Wis ceker siji tok maning misalnya. Nah, kira-kira bersyukur napa mboten? Harusnya bersyukur. Tapi kebanyakan orang ya di dalam realitanya nopo? Seringnya maido. Yo mending ora usah ngaweh nek ceker siji mae kowe. Nyong si tayang tuku nopo? Sekresek gitu. Ya wis ora matur nuwun, malah nopo? Di komen negatif. Tapi ditampani bae biasanya nggih. Nggih napa mboten? Nggih, ibu-ibu kados niku wis di komen ditampani bae. Bar kowe napa? Bar kowe ya wis entong dibalekna napa? Kosongan nggih. Ya wis kosongan, ya lebih parah maning napa? Ora dikumbah maning nggih. Ya dibalekna. Terus komen maning jenenge opore rasane orang ngalor ya, orang ngidur, orang ngetan, orang ngulon. Nah, niku kan napa? Menyakiti. Kira-kira ngesuke ngirim maning napa mboten? Ya kayaknya orang maning-maning lah maring ibu kae lah. Kapok nggih. Kayaknya napa? Nyelekiti banget gitu. Ya, walaupun Anda itu ya mungkin ibu-ibu pernah jadi juri Master Chef nggih. Ya, juri penilaian masak, walaupun nggak enak sekalipun, ya maka napa? Maka jangan dicela. Ya, jangan dicela. Ya cukup matur nuwun jazakillah khairon, cukup. Ya, nggak usah perlu napa? Ki kayane uyahe kurang kiye. Maka napa? Nggak akan membuat orang lain itu ridho, bahkan akan kapok, bahkan akan tersakiti, dan itu masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celaka bagi orang yang mencela baik dengan lisannya ataupun anggota badannya. Maka jangan sampai seperti itu, dan itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita itu bersyukur, nikmat Allah itu akan bertambah. Niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut. Kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Contohnya tadi, kalau kita syukur ya dikasih opor, isinya nopo? Ceker siji bar dikudek, matur nuwun banget ngiyu nyong wis sebulan orang mangan opor, ya ceker. Tapi harus jujur juga nggih, enggak boleh nopo? Saking nopo?
saking pengen memuji bohong. Nyong wis ora mangan 3 dina padahal apa beke mangan niku kan mboten jujur. Maka matur nuwun nggih. Kayane enak. Kayane nggih mboten apa? Mboten kula mbok kayane enak. Sekang aromane walaupun dicicipi ya durung tentuan enak nggih. Nah, maka orang tersebut akan seneng. Seneng napa mboten, Bu? Nek misale dinei kok matur nuwune luar biasa, maka seneng. Maka akan apa? Akan lagi dan lagi ngaweh. Itu kata Allah benar. Akan bertambah. Ya, siki ngaweh ceker siji, ngesuk napa? Loro ya. Atau mungkin ditambah mendoan selembar gitu. Atau mungkin ngesuke jebulane napa? Ternyata kita nggak nyangka keluarga dia punya kebun duren misalnya, ijik-ijik ngirim duren 2 gluntung, kita kan nggak tahu. Ya, ketika itu akan terasa. Ya, misalnya si A dan si B, yang si A tadi yang mencela, si B yang bersyukur, sama-sama dinai napa? Ceker siji-siji turut umah misalnya. Nah, ketika melihat itu, maka si A akan merasa napa? Psikisnya tersiksa. Ngerti ya nyong napa? Matur nuwun ya oli duren, gara-gara orang matur nuwun orang dikirim maning. Itu maka benar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pengingat bagi kita, ya. Jangan lupa berterima kasih kepada orang lain tersebut, dan juga termasuk mengucapkan salam, karena kebanyakan kita kalau bertamu ke orang lain pasti mengucapkan salam. Masuk rumah sendiri kadang-kadang lupa ya. Padahal kalau kita hitung, kita masuk rumah, kita dari masjid aja kalau 5 waktu berarti berapa kali? 5 kali salam. Dan rugi mboten rugi ya. Assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah sampai situ 20, wabarakatuh 30. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Maka jangan sampai orang lain rumahnya didoakan keselamatan, rumah sendiri nggak pernah didoakan. Dene ndek nyong kayane dicolongi bae umahe, salam mboten nggih. Wong ke rumah orang lain disalami, ke rumah sendiri mboten disalami. Maka itu hal yang perlu kita ingat ya, kita luruskan bahwasannya ya, yang prioritas itu yang terdekat. Ya, bukan berarti berarti mertamu mengwong liya ora usah disalami. Ya enggak ada ruginya juga kita mendoakan keselamatan kepada orang lain. Tapi rumah sendiri itu harusnya lebih sering karena intensitasnya juga lebih banyak ketika kita ke rumah. Itu pertama seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang biografi beliau. Kenapa beliau bisa disiksa oleh Fir'aun? Ya, pertama kalinya beliau menikah dengan Fir'aun, tentu beliau dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menikah. Namun karena itu adalah kisah di masa lampau yang mana kita tidak akan mengetahuinya kecuali kabar dari Quran maupun hadis. Ya, dan kabar dari Quran maupun hadis di dalam kisah ini tidak detail. Maka intinya adalah suatu ketika Fir'aun itu menjumpai seorang anak di dalam di aliran sungai, yang mana ibunya Nabi Musa. Ketika dikisahkan ya, Fir'aun itu mengumumkan membunuh semua anak laki-laki disebabkan ramalan dukun kepercayaan Fir'aun ya, bahwasannya yang namanya anak laki-laki nanti ada seseorang yang akan membuat Fir'aun itu turun dari kekuasaannya, bahkan binasa. Saking takutnya Fir'aun itu sampai membunuh semua laki-laki bayi yang lahir. Suatu ketika ibunya Nabi Musa tentu khawatir kalau dipertahankan akan meninggal. Maka dimasukkan ke dalam peti, kemudian dilarung ke aliran sungai sampai ditemukan oleh prajuritnya Fir'aun. Dibuka ternyata anak laki-laki. Kemudian Fir'aun mau membunuh, ternyata dicegah oleh istrinya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Fir'aun saja nurut tunduk kepada istrinya, apalagi kula kali panjenengan nggih. Ya, kalau dipikir-pikir kan aneh nggih. Kejam sekali, luar biasa. Kok mau-maunya nurutin istrinya gitu. Ya, padahal ya harusnya dia kan beli pateni bayar. Tidak menghiraukan omongan istrinya, itu didengarkan. Nah, ini juga pelajaran. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan mendengarkan ucapan istri, curhatan istri, kok kita enggak gitu.
Maka dari sisi ini berarti kita lebih nopo? Wah, jenengan sing matur nggih. Sanes ngono. Dari sisi ini nggih, tentu kalau dari mayoritas tentu panjenengan insya Allah lebih baik ya. Karena Firaun itu sangat luar biasa. Nah, dari sisi ini maka hendaknya seseorang itu mendengar ya. Karena yang namanya istri itu memang diciptakan apa? Lisannya itu lebih aktif nih, lebih aktif daripada laki-laki. Sedangkan laki-laki senangnya kan apa? Mendengarkan. Ya maka itu laki-laki itu kalau ngaji niku anteng, ibu-ibu biasanya apa? Ora patiya anteng. Itu sudah fitrah. Karena oleh Allah sudah disetting ya laki-laki itu kupingnya yang sudah disetting siap untuk mendengarkan. Ya, kalau perempuan siap untuk mengungkapkan napa kata-kata. Makanya kebanyakan guru TK kan napa perempuan. Karena napa kudu sering ngomongi ngandani. Jarang guru TK laki-laki, bahkan napa bisa dihitung dengan jari kalaupun ada. Karena anak TK kan napa dibilangin kayak gitu lagi, dibilangin kayak gitu lagi. Bayangkan gurunya itu laki-laki. Kira-kira TK-ne dadi napa? Ora dadi nggih. Kenang apa mungkin ana sing jengking, ana sing kejengkang, ora diperhatikan. Ya, kalau perempuan kan bener-bener apa dikandani nggak bosan-bosan. Makanya kalau guru laki-laki kebanyakan ngajar di usia yang sudah besar, SD, SMP, SMA. Dan hasilnya pun kadang-kadang apa? Kadang-kadang ya beda. Ya tergantung juga gurunya gitu, seperti itu. Ya maka itu hikmahnya dan ya itu adalah sesuatu yang sudah fitrah, maka tinggal dijalani. Ya, suami pulang kerja, istri mau curhat ya nopo didengarkan. Dan istri juga nopo sadar diri nggih kalau suaminya dilihat nopo matane kesel nggih badi jam 8 wengi ya ngobrolnya nopo ngasih jam 10 nggih ngantuk-ngantuk suaminya maka dimaklumi nggih karena nopo kesel kowe bersyukur gelem nopo gelem ngrungokna ana sing langsung esuk bae lah langsung mapan turu wonten ingkang kados niku. Namun ya tetap ada nopo porsi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri kita. Ya, Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah mengatakan harus ada porsi untuk itu, untuk menjaga nopo keharmonisan rumah tangga. Banyak ya istri akhirnya nopo serong ya memiliki nopo PIL ya pil ya pria idaman lain karena suaminya nopo dicurhati enggak mau, apalagi di zaman sekarang kan wonten nopo chatting, WA inbox, Facebook, DM, Instagram. Ketika ada laki-laki bahkan enggak dia kenal mau nopo baca setiap yang dia ketik kira-kira nyaman apa mboten Bu? Ya kebanyakan faktornya itu ya. Suaminya wis kaya ora peduli nggih. Ya seperti hanya mesin pencari uang saja padahal hakikatnya bukan seperti itu. Nah, maka itu yang perlu diperhatikan apalagi ya kita muslim dan sudah sering ngaji. Maka harusnya nopo bertahan seperti itu. Ya karena sudah sangat kritis ya di daerah kita ini angka pernikahan itu tinggi, tapi tingginya hasil nopo persidangan. Kalau hasil persidangan alias nopo kecelakaan dulu. Ya, kalau kecelakaan orang dengan mobil niku kan beda nih, benten. Ya, Kayim di tempat saya, Kayim Amin niku kan mengatakan mobil kecelakaan tabrakan niku nopo empot, nek wong tabrakan nopo melendung. Nah, ya tingginya itu hasil nopo hamil di luar nikah. Tapi perceraiannya juga tinggi. Ini kan disebabkan karena kita kurang mengkaji ilmu yang sudah Allah Ta'ala jelaskan dengan sangat luar biasa dengan kisah-kisahnya. Kita yang kurang mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut. Maka seperti itu Firaun saja mendengarkan istrinya, maka kita harus punya porsi. Apalagi kita kerja 8 jam, pasti di rumah kan banyak nopo kejadian ya. Anak minta ini, minta itu ya dan lain sebagainya. Maka nopo, maka kita yang peka dan suami memang harus belajar nopo peka karena kadang wanita itu pakai kode nih. Belina arep tukukna roti bakar apa ora jongket jarene arep apa pengen roti bakar terserah gitu. Nek terserah kira-kira jenengan tukukna apa mboten Pak? Nah, ternyata sampai rumah ternyata mboten jenengan tukukna mboten jenengan bekto niku roti bakar. Marah napa mboten? Harusnya enggak kan karena terserah kita kan bebas nggih. Ternyata napa besangut meneng bae ditakoni napa
ora waleh, nek waleh ya mandan-mandan ketus. Nah, maka peka nggih nek terserah ki artine napa? Iya gitu nggih. Ya jarene sih kados niku ya jenengan sing lebih paham nggih, sing lebih senior nggih pengalaman. Ya maka kita yang harus napa? Harus peka nggih. Karena memang tabiatnya seperti itu. Kemudian Asia di sini disebutkan oleh para ulama itu memungut Nabi Musa dari sungai Nil yang dihanyutkan di dalam peti yang tertutup. Dan ini juga merupakan hal yang masuk di dalam kaidah fikih. Dan ibunya Nabi Musa di dalam catatan sejarah pun tidak dicela. Karena apa? Karena ada keselamatan yang lebih besar. Ya, kadang seseorang melakukan sesuatu yang mungkin dianggap loh tega-teganya, tapi apa? Maslahatnya lebih besar. Ya, maka jangan sampai kita mencela sesuatu apalagi yang sudah diskusikan oleh ulama, ya maka jangan sampai kita kita cela, karena pasti itu sudah dipertimbangkan dan ketika sesuai dengan syariat maka itu yang dipertimbangkan, karena yang mencegah mudarat yang lebih besar ya itu lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat. Kita merawat anak mendapatkan manfaat, tapi ketika seperti itu ibunya Nabi Musa alaihi salam ketika dirawat akan dibunuh, dan pasti akan dibunuh karena bukan siapa-siapa, suaranya nggak akan didengar oleh Fir'aun, ya akan pasti diacuhkan seperti itu, maka dikendangkan ke sungai, dan juga mengendangkannya juga dengan apa? Dengan peti yang ditutup, yang insya Allah air niku apa? Mboten masuk. Dan jangan sampai ya kisah ini dijadikan apa? Argumen. Nyorate yang rawat sugna bae napa? Nengkali mboten kados niku, itu benar-benar kondisi napa darurat yang enggak ada pilihan lain gitu, dan mengancam kematian, dan itu pasti akan terjadi. Kalau sekedar napa gertakan, sekedar rasa khawatir was-was orang bisa ngempani niku enggak darurat nggih, harus jenengan yang rawat, enggak boleh napa wah nyong seperti nabine ibune Nabi napa Musa kendangna bae lho, gawe anak kendangna. Nah niku maka bukan seperti itu. Niku kalau sudah nopo benar-benar terdesak. Ya, sebagaimana kalau kita di hadapan preman sudah pegang pisau, dia lebih besar badannya dari kita, ya gerakannya lebih lincah daripada kita. Ya kita mungkin sudah nopo sepuh, awake nopo, awake ora lincah, sudah berisi dan lain sebagainya. Kalau dia layangkan itu pisau ke diri kita mati, ya maka kita nopo boleh menuruti permintaan dia. Ini dalam kaidah fikih ya. Tapi itu benar-benar darurat. Tapi kalau yang ngancam itu nggak punya peso, ya kelihatannya juga nopo kelemar-kelemar digebuk sepisan ya mati misalnya, atau nopo tepar, maka kita nggak menyerah di situ. Maka ada nopo pertimbangan dan kita yang mengetahui masing-masing seperti itu. Kemudian istrinya Fir'aun itu mengatakan, ya ketika Fir'aun itu melihat dan ingin membunuh anak itu yaitu Nabi Musa, nah, Fir'aun itu akhirnya nggak jadi karena istrinya membelanya. Istrinya itu mengatakan, ya, bayi ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu, dan janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita ambil ia menjadi anak. Maka Fir'aun berkata, ya, bagimu mungkin bermanfaat namun bagiku tidak. Memang watak laki-laki seperti itu nggih. Kadang-kadang napa? Lah iya manfaat nggo koneng ya ora. Nah, maksudnya aku tidak membutuhkan dia, tidak ada kepentingan dengan bayi ini. Kemudian ucapan istrinya itu ternyata sudah menjadi nyata, bermanfaat bahkan bagi seluruh manusia pada saat itu, karena anak tersebut menjadi nabi yang diutus oleh Allah menyampaikan risalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kelemah lembutan Asia bahkan kepada suaminya yang sangat-sangat jahat tersebut. Maka ibu-ibu perhatikan intonasi suara ya, yang dikatakan betul memang ya, ngopi ngono terus lanjutnya ngono ya, asam lambungnya kumat embung ngono, orang ngurusi. Intonasinya dijaga. Memang betul nasihat, tapi kalau di seperti itu kan penak mboten Pak. Kayaknya kayak bocah cilik gitu ya, ditekan oleh ya gurunya seperti itu. Maka dijaga. Coba lihat kata-katanya Asia. Ya. Ya, ia penyejuk hatiku dan hatimu. Jangan engkau membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi
kita, ya nggak ngegas juga aja mbok dhewek ora duwe anak kaya kowe yang gawe anak gonyong tok apa dan sebagainya, nggak seperti itu ya. Firaun dan Asia nggak punya anak tapi kata-katanya masih lembut dan itu diterima oleh Firaun, dan memang tabiatnya laki-laki seperti itu Bu ya. Sekeras-kerasnya Firaun dilembuti akan apa? Lunak, karena laki-laki dan kaum manusia secara umum itu kalau dilembuti itu akan lebih menerima kebenaran. Kalau yang seperti itu kasusnya tadi, ya memang ada kasus nopo. Kalau minum kopi kan kurang baik kebanyakan nih. Karena nopo ya, mbak nopo nih kurang paham kalau. Nah niku kan kalau kebanyakan mungkin nopo ya nggak bagus. Nah dia sudah tahu itu mungkin perlu nasihat. Ya kalau nasihatnya seperti itu kira-kira dengar nopo mboten? Ora, malah nopo gawene mungkin sejemblung-jemblung nggih, sing gelas sing akeh sisan, saking nopo kesuwe. Montong-montong bae sisan gawe gitu. Nah, maka jangan seperti itu karena akan nopo sulit diterima. Persentase diterimanya itu akan kecil. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya, seandainya Fir'aun itu mengatakan ia penyejuk bagi hatiku. Firaun mau ngalah nih, mau mengatakan oh ya ini bayi moga-moga jadi nopo penenang hati, penyejuk hati, sebagaimana yang dikatakan oleh istrinya, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada Firaun sebagaimana istrinya mendapatkan hidayah. Tapi Firaun nggak katakan itu sehingga sampai meninggal Firaun tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pentingnya kita nopo menyandarkan sesuatu itu yang baik-baik kepada diri kita, karena yang namanya ucapan prasangka itu akan nopo membuat kenyataannya seperti itu. Asia mengatakan moga-moga nopo manfaat nggo kula kali jenengan ya Firaun. Nah ternyata Firaun nggak katakan itu nggak bermanfaat bagiku, ternyata benar malah menjadi nopo sebab kebinasaan Fir'aun ya, sehingga di dalam sebuah hadis Nabi itu mengatakan bahwasanya Allah itu sesuai nopo prasangka hambanya ya, Nabi itu mengatakan di dalam sebuah hadis bahwasannya ana inda dhanni abdi bi. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman ya, aku itu sesuai prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, ya aku bersamanya, membantunya ketika ia mengingatku, senantiasa berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhum. Jika ia mengingatku di sebuah kumpulan, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik, yaitu kumpulan sinten? Malaikat. Jika dia mengingatku dalam kondisi sendirian, maka Allah juga mengingat kita ya, walaupun tidak bersama dengan malaikat, tapi senantiasa Allah Ta'ala itu diliputi oleh malaikat. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sering napa mboten? Sering. Wah ki motor kayaknya napa kejeglong bae, kayaknya dalamaning bocor temenan Mbak ya, makanya napa prasangka itu napa yang kita utamakan yang baik-baik. Makanya sering napa positive thinking itu harus kita kedepankan. Seringkali kita seperti itu. Kita belum berdoa baru nopo kepengin prasangka ibu-ibu misalnya. Kayaknya enak ya mangan nopo brownies bendina nopo batin kayak kue baik. Ternyata nopo oleh brownies temenan. Ya kayaknya enak ya mangan bawal ya urung duit ya. Ini mung kepengin berharap Allah kasih. Allah beneran kasih. Beneran apa mboten? Beneran. Itu harapan istri saya kemarin terkabul nih. Pengen brownies ya bar khutbah Jumat nang grendeng digawani napa brownies. Kok temenan ya digawani iwak bawal gitu, tinggal goreng. Beneran ya. Bahkan keinginan kita bertahun-tahun yang lalu mungkin dikabulkan sekarang. Ya, contohnya motor saya itu yang Jupiter MX, keinginan saya 7 tahun yang lalu pas saya masih SMK. Ya, suatu ketika ya Pak Kayim ya, tempat saya Pak Kayim Rasito namanya meninggal dunia. Ya, saya kan remaja waktu itu disuruh nata-nata kursi nah untuk orang yang takziah. Nah, depan rumahnya napa? Motornya nganggur kan karena orangnya meninggal, istrinya enggak bisa motoran kopling itu.
maka kayaknya kepenak ya duwe motor kayaknya napa kepenak nggih ya nyaman kayaknya orang mogokan diselah sepisan napa murup kan wonten motor sing diselah napa orang murup-murup nggih ya diselah-selah orang murup-murup ini kayaknya kepenak. Ternyata setelah sekian lama 7 tahun 3 tahun yang lalu ibu saya meninggal, tahun kemarin akhir tahun bapak saya nikah dengan mantan istrinya Pak Kayim tadi ya otomatis napa otomatis ya motornya ada di situ nggih. Iya, maka ya itu adalah hal yang napa? Hal yang mungkin ketika kita pikirkan iya dan motor yang kita inginkan ternyata bukan mereknya yang Allah kasih, tapi napa? Ya motor itu zatnya langsung yang Allah kasih kepada kita. Ya, maka terus napa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan hal-hal yang kecil Unyung kayaknya pengen sarung nopo, sarung ireng urung duwe, nek saben nganggo sarung nopo, nyilih sarungnya Manarul Ilmi gitu. Nah, maka nopo ternyata benar pas Ramadan kemarin dikasih nopo sarung ireng. Yang terakhir itu yang saya mungkin kadang-kadang nopo nggak nyangka, ya helmnya wis nopo, wis busane kayak kiye, wis angkluk-angkluk, nek kena tanggul nopo, jegluk, nutup dewek, otomatis, didura maning jegluk nutup maning. Nah, pengen nopo helm ya nek syukur-syukur nopo INK lah ya walaupun nopo replika ya ternyata nopo ya saya kan dulu pernah ngajar di Manarul Ilmi bahasa Arab ada peserta bahasa Arab jualan helm sama servis helm cuci helm ya saya pernah waktu itu servis lah karena taline wis ora yang dipasang servis sama kaca sama nyucinya gratis aslinya 30 apa ini. Nah, servisnya 30.000, nyucinya gratis. Nah, sekali. Terus dinggo maning medan suwe ya dicuci maning. Nah, pas bali mlebu asrama, dideleng lho kok helmnya mereknya beda nggih. Sedurunge napa? TGP, lho ki mereknya napa? INK. Terus tak WA. Niki anu salah napa Mas nggih? Kayane salah gitu. Terus esi anyar, esi napa? Wonten stikernya jebulane napa? Iya nu buat jenengan tat gitu. Hadiah dari saya gitu. Kita nggak nyangka nih, kita pengen lagi nabung nggak tuku helm malah dinain apa gratis ya helm. Ya, maka prasangka baik yang terus menerus kita kedepankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jenengan juga pernah ngalami. Maka ketika kita puasa sunnah pun di momen-momen yang luar biasa misalnya Arafah, apalagi Asyura dan lain sebagainya. Kalau prasangka kita kuat, insya Allah kuat. Walaupun kita kerjanya di outdoor mungkin suatu ketika, ya, nyong kuat, insya Allah kuat. Tapi nek batin kawit awal, ya, pas sahur kayaknya orang kuat ya, kayaknya orang kuat, anu panas banget ket wingi. Kira-kira kuat mboten? Seringnya orang kuat nih, ya, digoda neng kancane ki SG, eman-eman banget ya. Akhirnya Akhirnya batal nih, orang kuat. Maka yaitu tergantung dari pola pikir kita dan itu sesuai dengan hadis qudsi yang tadi disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim. Allah sendiri yang mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku. Ketika prasangka, matur nuwun jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.